Selamat datang di Novel Bersuara. Sebuah cerita yang berjudul Bunda, Bukan Wanita Malam. Episode 4. Oleh autor Kolom Langit. Dengan If sebagai pengisi suara. Selamat mendengarkan. Via menoleh pada sumber suara. Sepasang bola mata indah membulat menyadari siapa yang berdiri di sana. Bukankah itu Tuan Gunawan yang semalam menolongku? Kau tidak dengar Tuan Gunawan berkata apa? Lepaskan gadis itu. Perintah salah seorang pria yang berdiri di belakangnya. Marco yang terkejut dengan kedatangan Tuan Gunawan hanya dapat terdiam. Pria itu memberi kode pada pengawalnya untuk melepaskan Via. Tuan Marco, bisakah kita bicara? Ucap Tuan Gunawan. Tanpa dipersilahkan, pria parubaya itu duduk di sofa berhadapan dengan Marco. Sementara dua orang pengawal yang mengikutinya berdiri di belakang. Tentu saja Tuan, suatu kehormatan bagi saya. Anda mau berkunjung kemari. Tutur Marco. Mari kita bicara di ruangan saya. Bicara di sini saja. Aku tidak suka berbasa-basi. Tegas Tuan Gunawan. Nada bicaranya santai, namun terdengar menakutkan. Sementara Via masih berdiri mematung di tempatnya dengan ketakutan yang masih tergambar jelas di wajahnya. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Tanya Marco sambil memberi kode pada pelayan agar membawakan minuman untuk pria parubaya itu. Tidak usah repot-repot. Aku kemari untuk meminta sesuatu darimu. Marco mengerutkan dahi sebagai pertanda ia belum menangkap arah pembicaraan pria di depannya. Meminta apa, Tuan? Aku menginginkan gadis itu. Jawabnya seraya menunjuk Via dengan ekor matanya. Marco tertawa kecil mendengar perkataan pria itu. Sebab setahunya, Tuan Gunawan adalah pria dengan reputasi yang baik. Tidak mungkin ia mau bermain-main dengan seorang wanita penghibur. Cleopatra. Tapi Tuan, seseorang sudah membayarnya untuk malam ini duluan. Saya akan mencarikan yang lebih baik dan cantik jika Anda menginginkannya. Tawar Marco. Aku tidak suka mengulang perkataanku. Aku hanya ingin gadis itu. Maafkan saya Tuan, tapi saya tidak bisa memberikannya. Seringai tipis hadir di bibir pria tersebut. Ia mengangkat tangan kanannya sehingga pengawal mendekat padanya. Ada apa, Tuan? Malam ini juga, ratakan tempat ini dengan tanah. Ucapnya santai lalu menatap tajam pada Marco. Mendengar perintah mematikan itu, wajah Marco tiba-tiba menjadi pucat pasi. Ia sadar betul kekuasaan Tuan Gunawan yang merupakan seorang pengusaha kaya raya. Seluruh kawasan elit di sekitar tempat Marco membuka tempat hiburan adalah miliknya. Bahkan ia dapat meluluhlantahkan bangunan tersebut hanya dalam waktu semalam. Ampuni saya, Tuan, ucap Marco dengan wajah memelas. Baiklah, saya akan memberikan gadis itu pada Anda. Bagus, jadi berapa aku harus membayar untuk gadis itu? Anda ingin menyewa untuk malam ini? Tanya Marco. Aku tidak mau menyewa. Aku ingin membelinya darimu. Artinya, mulai sekarang gadis itu milikku. Jadi, sebutkan berapa aku harus membayarmu. Kerutan di dahi Marco semakin dalam. Ia melirik Via sekilas. Meneliti ada apa dengan Via hingga Tuan Gunawan mau memilikinya. Tak ingin kehilangan kesempatan, Marco segera menyebutkan harga yang harus dibayar untuk mendapatkan Via. Ia menyebutkan harga yang fantastis, membuat Via tersentak mendengarnya. Namun, walaupun harga yang ditawarkan Marco sangat tinggi, Tuan Gunawan rupanya tidak terkejut. Surya, kau urus semuanya. Perintah Tuan Gunawan pada seorang pengawalnya. Baik, Tuan. Tuan Marco, aku ingin kau membuat surat perjanjian untukku.
bahwa setelah hari ini kau tidak akan mengusik lagi gadis itu. Kalau kau melakukannya, maka kau akan berurusan denganku. Baik Tuan, saya akan mematuhi apapun yang Anda inginkan, sahut Margo. Dan pria itu pun meminta seorang asistennya membuat surat perjanjian tertulis. Siapa sebenarnya Tuan itu? Kenapa dia ingin membeliku dengan harga yang sangat mahal? Apa dia sebenarnya pria hidung belang? Tapi kenapa semalam dia menolongku? Batin Via. Setelah hampir 1 jam menunggu, seorang asisten pribadi Marco datang dengan membawa surat perjanjian yang diinginkan Tuan Gunawan. Pria itu membaca kata demi kata yang tertulis dalam surat perjanjian itu. Baiklah, sekarang kau tanda tangan. Setelah itu aku akan mentransfer uangnya. Marco segera membubuhkan tanda tangan pada surat perjanjian itu. Antara bingung dan juga senang. Ya, ia mendapatkan uang dalam jumlah yang tidak sedikit dari hasil menjual Via. Setelah perjanjian jual beli selesai, Tuan Gunawan melirik ke arah Via. Ia memperhatikan penampilan Via dengan balutan pakaian yang cukup terbuka. Seulas senyum terlihat di sudut bibirnya. Kau kemari dengan pakaian itu? Via menyahut dengan gelengan kepala. Kalau begitu ganti dulu pakaianmu dengan yang kau gunakan tadi saat kemari, pinta Tuan Gunawan. Marco yang sedang senang segera memberi kode pada Laras untuk menemani Via mengganti pakaiannya. Via, apa kau mengenal laki-laki itu? Dia membelimu dengan harga yang sangat mahal, tanya Laras. Sambil melepas pakaian itu, Via menjawab, aku belum begitu mengenalnya, tapi dia orang yang menyelamatkanku semalam dari Aldi, jawab Via. Wanita itu mengenakan kembali pakaiannya, namun pikirannya masih melayang kemana-mana. Antara senang bisa lolos dari Marco, dan takut jika ternyata pria yang baru saja membelinya adalah hidung belang. Aku takut, Ras. Bagaimana kalau Tuan tadi itu ternyata adalah laki-laki hidung belang seperti Aldi? Aku harus berbuat apa? Ucap Via menahan air matanya. Kau dengar tadi kan? Dia membeliku untuk menjadi miliknya. Iya, aku juga berpikir seperti itu. Sepertinya dia pria yang sangat berkuasa. Bos saja bahkan sampai gemetar saat bicara dengannya. Ujar Laras menambah ketakutan Via. Kekalutan dalam hati Via semakin menjadi-jadi. Tatkala pintu diketuk dengan keras oleh seseorang dari luar. Rasanya ia ingin melarikan diri dari tempat terkutuk itu. Namun tidak ada celah sedikit pun untuknya bisa lolos. Setelahnya, Via menemui pria yang baru saja membelinya. Langkah kakinya terayun dengan gontai, nyaris tak bertenaga. Ia bahkan tak berani mengangkat kepala. Mari kita pergi, ajak Tuan Gunawan. Apa yang akan terjadi padaku setelah ini? Apa Tuan Gunawan ini orang baik? Atau dia sama dengan laki-laki yang kemari hanya untuk mencari hiburan? Seorang pengawal membukakan pintu mobil dan mempersilahkan Via masuk. Sementara Tuan Gunawan dengan santainya masuk dari pintu sebelah. Mobil pun melaju meninggalkan tempat hiburan itu. Kenapa kau bisa ke sana lagi? Bukankah semalam kau sudah berhasil meloloskan diri dari pria yang membayarmu? Tanyanya. Saat ini mereka masih dalam perjalanan yang Via tidak tahu kemana arah yang dituju. Mereka menyeret saya ke tempat itu, Tuan. Jawab Via nyaris gemetar. Saya juga tidak mau kembali ke sana, tapi... Aku mengerti. Tidak mudah untuk bisa keluar dari tempat itu. Apalagi kau sudah berurusan dengan Marco. Via terdiam. Cekat nafasnya tertahan. Ingin bertanya, tapi takut. Hingga beberapa menit berlalu, ia baru memberanikan diri menatap pria yang duduk di sisinya. Tuan, boleh saya bertanya sesuatu? Tanyalah. Kenapa Anda membeli saya dengan harga semahal itu? Apa Anda
Maksud saya, Via berbicara takut-takut. Jika salah bicara sedikit saja, maka itu akan sangat berbahaya baginya. Begitulah pikirnya. Tuan Gunawan terkekeh mendengar pertanyaan Via yang terdengar begitu gugup. Ia bahkan dapat menebak kemana arah pertanyaan wanita muda itu. Namun, bukannya menjawab, ia malah memilih diam. Aku harus bisa kabur dari sini. Pelan-pelan Via menarik gagang pintu mobil, bermaksud melarikan diri dengan melompat keluar. Namun sayang sekali, ternyata pintu terkunci. Tuan Gunawan yang menyadarinya hanya melirik dengan ekor mata. Lalu ia kembali tersenyum misterius. Bersambung.